Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang Yesus lakukan selama 18 tahun? Tepatnya dari umur 12 sampai 30. Periode ini sering disebut tahun-tahun senyap, dan jujur aja ini salah satu misteri paling besar di Alkitab. Jadi pertanyaannya, kemana dia pergi? Apa yang dia kerjakan? Wah, selama berabad-abad, pertanyaan ini tuh bikin banyak banget spekulasi bermunculan. Dan spekulasinya itu macem-macem banget. Bahkan ada yang liar. Ada yang bilang dia ke India, belajar sama guru-guru spiritual di sana. Ada lagi yang klaim dia ke Mesir, belajar sihir. Malah ada yang bilang sampai ke Inggris. Kedengerannya kayak plot film petualangan ya kan? Tapi gimana kalau jawabannya sebetulnya nggak seribet itu? Nggak tersembunyi di teori konspirasi? Gimana kalau justru Alkitab, sumber utama kita, ngasih jawaban yang, ya sederhana, tapi luar biasa kuat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri 18 tahun. Kita singkirkan dulu ya semua spekulasi liar tadi, dan kita fokus ke apa yang sebenarnya tertulis di dalam Alkitab. Dan yang bikin kaget, jawabannya itu ternyata ada di depan mata kita loh. Cuma dalam satu ayat. Ini bisa dibilang satu-satunya catatan otentik yang kita punya tentang periode itu, dan adanya di Injil Lukas. Coba deh kita perhatiin kata kuncinya. Pulang ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dua frasa ini aja udah langsung mentah-mentahin semua teori soal perjalanan ke benua lain. Jadi dia nggak ke India, nggak ke Mesir, dia pulang ke rumah. Sesederhana itu. Nah, ini yang membawa kita ke bagian kedua. Jawaban di Nazaret, kenapa sih harus di kota kecil yang kayaknya nggak penting ini? Ternyata ada alasan ilahi yang dalam banget di baliknya. Jadi begini, Nazaret zaman dulu itu bukan tempat yang keren atau bergengsi. Malah sebaliknya, desa kecil ini sering diremehin. Sampai-sampai ada pepatah yang bilang, emang ada ya sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tapi justru di tempat yang paling biasa inilah, sesuatu yang paling luar biasa sedang dipersiapkan. Dan ini juga menjelaskan kenapa dia nggak belajar di sekolah-sekolah para rabi, karena pendidikan mereka itu penuh dengan tradisi buatan manusia yang kaku. Sebaliknya, Yesus sekolahnya itu langsung dari kitab suci, dari alam, dan yang paling penting, dari kerja pakai tangan. Nah, ini nyambung ke bagian ketiga kita, teologi seorang tukang kayu. Betul, pekerjaannya selama belasan tahun itu bukan cuma buat cari uang. Itu adalah bagian inti dari persiapannya, bahkan dari pesannya. Orang-orang di kampungnya itu kenal dia bukan sebagai guru agama, tapi ya sebagai pekerja. Mereka sampai nanya, loh bukannya dia ini tukang kayu? Selama 18 tahun itu, Yesus benar-benar kerja keras pakai tangannya sendiri. Jadi poin pentingnya di sini apa? Pekerjaannya itu punya dua makna teologis yang dalam banget. Pertama, dia seolah-olah menguduskan kerja tangan, membuktikan kalau kerja fisik yang jujur itu mulia, bukan sesuatu yang hina. Kedua, pekerjaan itu sendiri yang membentuk karakternya. Katanya setiap cook atau perabotan yang dia buat itu sempurna. Ini menunjukkan integritasnya bahkan dalam pekerjaan yang kelihatannya sepele. Dan semua ini terjadi dalam keheningan. Di bagian keempat ini kita bakal lihat gimana tahun-tahun senyap ini sebenarnya bukan masa penantian yang pasif, tapi justru jadi tempat pelatihan yang paling krusial untuk karakternya. Hidup di Nazaret itu nggak gampang loh. Bayangin, dia harus hidup tanpa dosa di antara tetangga-tetangga yang mungkin kasar. Dia nggak pakai mujizat buat bikin hidupnya jadi enteng. Dia menghadapi kemiskinan, capek fisik, bahkan diejek sama keluarga dan teman-temannya. Intinya, dia hidup pakai iman. Persis seperti kita juga dituntut untuk hidup. Dan disinilah kita lihat koneksi yang luar biasa. Ketaatannya di bengkel kayu dalam hal-hal kecil sehari-hari, misalnya bikin sambungan yang pas, menyelesaikan pesanan tepat waktu, itulah yang melatihnya untuk ketaatan terbesar di kayu salib. Oke, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran untuk kita. Terus apa artinya semua ini buat kita sekarang? Gimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari tahun-tahun senyap ini dan menerapkannya di hidup kita? Nah, ini kabar baiknya buat kita semua. Kita tuh nggak perlu melakukan hal-hal yang heboh atau spektakuler untuk menyenangkan Tuhan. Sama seperti Yesus di Nazaret, Tuhan itu hadir dalam rutinitas harian kita. Waktu kita kerja, belajar, atau ngurusin keluarga, justru kesetiaan dalam hal-hal yang kelihatannya kecil itulah yang paling penting. Coba renungkan ini deh, 30 tahun persiapan untuk 3,5 tahun pelayanan.
Kalau sang juru selamat sendiri butuh waktu persiapan sepanjang itu, wah, ini ngasih kita pelajaran yang dalam banget soal kesabaran dan percaya sama waktunya Tuhan di hidup kita masing-masing. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kira-kira di Nazaret mana karakter kamu sedang dibentuk hari ini? Mungkin di tempat kerja yang membosankan, di lingkungan yang sulit, atau dalam rutinitas yang itu-itu aja. Itulah Nazaret kamu, dan seperti yang baru kita pelajari, seringkali disitulah justru pekerjaan Tuhan yang paling penting terjadi dalam diri kita.